Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alwia dengan NIM H0525375. Di sini saya akan menjelaskan asal kata kurikulum, definisi kurikulum, perbedaan kurikulum K13 dan kurikulum merdeka, khusus di pembelajaran IPA, dan membuat rancangan IPA yang terdiri dari model, metode, dan pendekatan. Nah, jadi kurikulum merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Kurikulum harus bersifat dinamis, artinya kurikulum selalu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi, tingkat kecerdasan peserta didik, budaya, serta nilai dan kebutuhan masyarakat. Kurikulum tidak dapat dipisahkan dari proses pembelajaran dan proses pendidikan. Kurikulum hendaknya dapat dipahami dengan baik oleh guru agar dapat merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran dengan baik. Oleh karena itu, para pengembang kurikulum termasuk guru harus memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang hal tersebut. Kurikulum harus selalu dimonitoring dan dievaluasi untuk perbaikan dan penyempurnaan. Terdapat banyak definisi kurikulum yang berbeda antara satu dengan yang lain. Hal ini dapat dipahami karena dasar filsafat yang dianut oleh penulis berbeda-beda. Meskipun demikian, terdapat kesamaan dari definisi-definisi tersebut yang berupa satu fungsi kurikulum, yaitu kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi, definisi kurikulum menurut saya, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pedoman yang digunakan untuk mengatur tujuan, isi, materi, metode, serta proses pembelajaran yang menjadi acuan bagi guru dan peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum tidak hanya berisi daftar mata pelajaran yang harus dipelajari, tetapi juga mencakup pengalaman belajar, strategi pembelajaran, penilaian, dan berbagai kegiatan yang dirancang untuk membantu peserta didik mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, serta karakter yang dibutuhkan dalam kehidupan. Secara sederhana, kurikulum dapat dipahami sebagai panduan atau peta jalan pendidikan yang mengarah proses belajar mengajar agar berlangsung secara terencana, sistematis, dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Melalui kurikulum, sekolah dapat menentukan apa yang harus dipelajari siswa, bagaimana cara mempelajarinya, dan bagaimana keberhasilan pembelajaran tersebut diukur. Nah, jadi perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka sama-sama bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan. Tetapi, keduanya memiliki pendekatan yang berbeda dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Kurikulum Merdeka dirancang agar pembelajaran lebih fleksibel, berpusat pada peserta didik, dan menekankan pemahaman konsep serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Jika pada kurikulum 2013, siswa IPA banyak belajar berdasarkan materi yang sudah ditentukan dalam KD, maka pada kurikulum Merdeka siswa diajak lebih banyak mencari tahu, mengamati, bereksperimen, dan menyelesaikan masalah yang dekat dengan kehidupan mereka. Contohnya, kurikulum K13, siswa mempelajari jenis-jenis pencemaran sesuai materi yang ada dalam KD. Sedangkan kurikulum Merdeka, siswa tidak hanya mempelajari pencemaran, tetapi juga dapat melakukan proyek sederhana seperti mengamati kondisi lingkungan sekolah, mengidentifikasi masalah, lalu membuat solusi bersama. Jadi, model pembelajaran yang kita pilih yaitu Project Basic Learning atau PJBL dan Problem Basic Learning atau PBL. Model ini sesuai karena kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran berbasis proyek, pemecahan masalah, serta keterlibatan aktif siswa dalam menemukan pengetahuan. PJBL dipilih karena mendukung pembelajaran berbasis proyek, meningkatkan kreativitas, kolaborasi, dan kemampuan menghasilkan karya nyata,
Sedangkan PBL dipilih karena melatih kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Jadi, kedua model tersebut sesuai dengan karakteristik kurikulum merdeka yang berpusat pada siswa dan mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, metode pembelajaran yang kita pilih yaitu diskusi kelompok, tanya jawab, observasi, presentasi, demonstrasi, dan penugasan proyek. Metode ini dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam bertanya, berdiskusi, serta menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Metode diskusi kelompok, tanya jawab, observasi, presentasi, demonstrasi, dan penugasan proyek dipilih karena dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar. Metode-metode tersebut mendorong siswa untuk bertanya, berdiskusi, mengamati, menyampaikan pendapat, serta menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Selain itu, metode ini sesuai dengan kurikulum merdeka yang berpusat pada siswa dan membantu menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari kita. Nah, yang terakhir, pendekatan pembelajaran yang dipilih yaitu pendekatan saintifik atau mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan, serta pendekatan berdiferensiasi yang menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa yang beragam. Pendekatan saintifik dipilih karena melibatkan siswa secara aktif melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan, sehingga dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemahaman konsep. Sementara itu, pendekatan berdiferensiasi dipilih karena setiap siswa memiliki kemampuan minat dan kebutuhan belajar yang berbeda, sehingga guru dapat menyesuaikan pembelajaran agar semua siswa dapat belajar dan berpartisipasi secara optimal. Kedua pendekatan ini sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka yang berpusat pada siswa. Itulah tadi penjelasan materi tentang asal kata kurikulum, definisi kurikulum, perbedaan kurikulum K13 dan kurikulum merdeka di pembelajaran IPA, dan membuat rancangan yang terdiri dari model, metode, dan pendekatan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.